selamat beraktivitas kembali dan salam sehat untuk kita semuanya. Oke, kembali lagi di channel saya Alfred Tania. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang sampai saat ini setia menonton dan terus mendukung, support dan di channel saya. Terima kasih untuk like dan subscribe. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti channel saya dan mendengarkan semua renungan saya, jangan lupa like, subscribe, dan juga harus di-share. Oke? Nah, sekarang saatnya kita akan terus merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita akan membuatnya secara praktis lagi, sehari demi hari. Oke? Kita langsung saja. Kita pada hari ini yang saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat ke-8. Firman Tuhannya berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, untuk teman-teman semuanya, siapa sih di dunia ini yang tidak ingin berhasil? Siapa sih? Tidak ada. Semua kita pengen berhasil. Semua kita pengen beruntung. Bahkan yang usaha, yang berdagang pasti ingin. Karena orang dewasa maupun orang tua memiliki sebuah impian besar, memiliki sebuah cita-cita yang besar. Dengan mencapai cita-cita tersebut, mereka mengatakan kalau mereka sudah berhasil. Nah, pada hari ini saya mau mengawali bulan September ini di hari yang baru, di tanggal yang baru dan di bulan yang baru ini. Saya memberikan sebuah renungan bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan kita. Nah, untuk mempersingkat renungan ini ataupun kita belajar firman Tuhan ini, saya memberikan sebuah ilustrasi. Suatu hari ada seorang murid dan juga guru. Seorang murid tiba-tiba terbesit di dalam pikirannya bagaimana ia mau berhasil ataupun sukses. Dan dia pun bertanya kepada sang guru, "Guru, tunjukkanlah kepadaku di mana jalan menuju kesuksesan itu." Guru pun terdiam dan sambil berpikir, dan tidak lama kemudian sang guru ini memberikan jawaban. "Pergilah ke sana." Guru hanya mengatakan, "Pergilah ke sana." Nah, ketika murid mendengar arahan dari sang guru, dia pun bersemangat. Saking semangatnya dia berlari terkencang-kencang, terbirit-birit, lari, begitu lari. Namun setibanya di sana, dia tidak menemukan jalan. Yang dia temukan adalah sebuah tembok yang besar, sebuah tembok yang menghalangi sebuah jalan. Artinya jalan itu adalah jalan yang buntu. Nah, ketika murid itu ketemu jalan itu, dia berpikir. Di dalam hatinya dia berkata, mungkin saya salah arah. Mungkin bukan ini yang ditunjukkan guru kepada saya. Tidak mungkinlah seorang guru memberikan jalan buntu kepada muridnya. Nah, dengan tidak berberat hati, dia pun kembali lagi kepada gurunya. Dan setibanya kepada gurunya, murid ini pun bertanya hal yang sama demikian. "Guru, di manakah jalan menuju kesuksesan itu?" Atau kita ganti kata kesuksesan dengan keberhasilan. "Guru, di manakah jalan menuju ke keberhasilan?" Guru pun tetap menunjukkan arah yang sama. "Di sana, pergilah ke sana." Nah, sang murid pun berlari dengan sangat kencang dengan yakin bahwa
itu adalah jalan yang benar. Nah, setibanya pun di sana, seorang murid ini menemukan hal yang sama. Ada sebuah tembok besar yang dia temukan, dan itu adalah jalan yang buntu. Tidak ada jalan keluar di situ, itu jalan yang buntu. Sambil bergondok hati, berpanas hati, seorang murid ini menghampiri gurunya untuk yang ketiga kalinya dan berkata sekali lagi, "Guru, di manakah jalan menuju kesuksesan itu? Di manakah jalan menuju keberhasilan itu?" Dengan kata yang sama, dengan juga arah yang sama, guru mengatakan, "Pergilah ke sana." Nah, tetapi kali ini sang murid bertindak dan dia berkata, "Guru, saya sudah ke sana dan tidak ada jalan di sana. Di sana terdapat sebuah tembok yang besar yang menghalangi, dan itu adalah jalan yang buntu." Sang guru pun berkata demikian. "Engkau tahukah? Engkau tahu tidak? Di balik tembok itu ada sebuah jalan yang lebar, ada sebuah jalan yang luas menuju kesuksesan." Nah, teman-teman dan saudara-saudariku semuanya, sering sekali dalam menuju kesuksesan itu kita menemukan tembok-tembok penghalang yang besar. Kita sering sekali menemukan batu-batu yang besar yang menghalangi perjalanan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus berhenti sampai di situ? Tapi pertanyaannya, apakah kita langsung menyerah? Tentu saja tidak, teman-teman, saudara-saudari semua. Kita harus menghancurkan tembok-tembok penghalang itu. Kita harus menghancurkan batu-batu penghalang itu, supaya kita kembali lagi ke jalan yang benar, supaya kita kembali lagi ke jalan yang menuju keberhasilan tersebut. Sering sekali kita sebagai murid, seperti ilustrasi yang sudah saya berikan tadi, hanya melihat sebuah tembok yang ada di depan kita. Sering sekali dalam menuju keberhasilan kita, kita hanya melihat sebuah masalah, dan kita tidak mau menyelesaikan masalah itu, dan kita tidak mau menghancurkan tembok itu. Tapi guru berkata, di balik tembok itu ada sebuah jalan yang lebar dan luas menuju keberhasilan. Di balik kesusahan, di balik tantangan, di balik permasalahan yang ada di depan kita saat ini, ingatlah, ada jalan menuju keberhasilan, ada jalan menuju kesuksesan. Kita harus melaluinya, kita harus menghancurkan tembok-tembok. Dengan kata lain, guru ini berkata, siapa bilang tembok itu adalah jalan akhir? Siapa bilang tembok penghalang itu adalah jalan terakhir? Tentu saja tidak, bukan. Justru tembok itu adalah jalan yang harus engkau rubuhkan untuk engkau melewati permasalahan, untuk engkau terus mau berhasil di dalam impian dan juga cita-cita. Nah, dengan demikian, saudara-saudari semua, dalam kita menghancurkan tembok itu, andalkanlah Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan, supaya ketika kita mau menghancurkan tembok itu, kita bertindak hati-hati. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, kita memberikan semangat, supaya dalam setiap menyelesaikan masalah, supaya kita dalam setiap mau memalu tembok itu, kita bertindak hati-hati. Nah, di pasal yang pertama di ayat ke-9, Tuhan sudah berkata kepada Yosua, bukankah sudah kukatakan kepadamu, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Allahmu menyertai kemanapun kau pergi. Nah, firman Tuhan yang terakhir ini menjadi semangat pendukung untuk kita semua meraih kesuksesan. Ingat, jangan pernah kecut dan tawar hati. Sebab apa?
Tuhan Yesus menyertai kemanapun kita pergi. Jadi untuk mengawali bulan yang baru ini, ingatlah bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita ingin berhasil. Simpel saja. Jika Anda pengen berhasil, jika teman-teman dan saudara-saudaraku pengen berhasil, ingat dan renungkanlah firman Tuhan. Dan jangan lupa di ayat yang ke-9, jangan pernah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Yesus menyertai kita sampai selamanya dan dimanapun kita pergi. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya menjadi awal di bulan yang baru ini, di tanggal yang baru ini, untuk kita meraih kesuksesan kita. Terima kasih. Saya ucapkan Shalom.